Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan menjaga lisan? Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjaga lisan adalah seseorang mencegah, menahan diri untuk berbicara dengan sesuatu yang tidak dibolehkan secara syariat. Menahan diri dari mengatakan sesuatu yang tidak boleh secara syariat. Berarti seseorang harus tahu dulu ini dibolehkan atau tidak secara syariat. Ketika dia mengetahui ini tidak boleh, maka dia harus menahan diri dari mengucapkan ucapan tadi. Dan dalil baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang mendorong kita untuk menjaga lisan cukup banyak. Kita sebutkan dari Al-Quran adalah firman Allah SWT di antaranya, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzagu bainahum inna asyaitana kana lil insani aduwan mubinan. Allah mengatakan, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Dalam bahasa Arab ada ahsan, ada hasan. Ahsan ini yang paling baik, hasan itu yang baik. Yang diperintahkan untuk diucapkan yang mana? Yang paling baik. Seandainya kita mengetahui ucapannya adalah ucapan yang baik, ini juga ucapan yang baik, ini juga ucapan yang baik, maka yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya adalah yang paling baik. Kenapa kita disuruh untuk mengucapkan ucapan yang paling baik? Karena syaitan banyak menaruh bibit-bibit ya pertikaian, permusuhan adalah dengan sebab ucapan yang tidak bisa dijaga. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan akan membisiki kepada mereka dengan sebab ucapan yang diucapkan tadi. Diucapkan oleh seseorang ucapan yang jelek, kemudian syaitan datang kepada orang yang mendengarnya, kemudian membisiki su'udzan, lihat si fulan tadi mengucapkan demikian, maksudnya adalah demikian. Ya, datang kepada yang lain mengatakan, membisiki kepada orang tadi, si fulan tadi mengatakan demikian, maksudnya adalah kamu. Ya, sehingga apa? Terjadi su'udzan, berburuk sangka karena sebab ucapan yang diucapkan oleh si fulan. Sehingga terjadilah kerusuhan, keributan di antara mereka. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Mungkin dia tidak bisa mengajak mereka, menyesatkan mereka kepada perkara yang besar, kepada kesyirikan, ya, kepada kebid'ahan. Melihat semuanya sudah iltizam dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, maka dia mencari cara lain, yaitu dengan at-tahrish, memecah belah di antara manusia. Di antaranya adalah dengan melalui lisan ini. Makanya Allah mewanti-wanti, menyuruh kita ucapkan yang paling baik. Ada yang baik, semuanya adalah baik, tapi kita memilih mana yang paling baik di antara ucapan tadi, dengan maksud supaya jangan sampai dipelintirkan oleh syaitan, digunakan untuk
yang memasukkan di dalam hati orang yang mendengarnya su'udzan. Inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya syaitan bagi manusia, yaitu bagi seluruh manusia, ini adalah musuh yang mubinan, musuh yang nyata. Kalau sudah terjadi permusuhan di antara saudara, maka banyak kerugian yang akan mereka terima. Karena kalau sudah bermusuhan, ya sudah tidak bisa menghadiri majelis seperti ini sama-sama, saling bersaing, ya, sehingga seharusnya kebaikan yang bisa dilakukan dengan bersama-sama, karena mereka tidak akur, akhirnya tidak terjadi maslahatan. Karena masing-masing ego dengan keinginannya, ingin semuanya diterima, ingin pendapatnya diterima. Kalau terjadi perseteruan, pertikaian, ini banyak masalah yang kita tinggalkan, banyak perkara yang tidak bisa kita kerjakan. Makanya syariat ini sangat menekankan kepada kita adanya persatuan. Karena dengan persatuan, tentunya adalah persatuan di atas kebenaran, banyak perkara yang bisa kita kerjakan. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan bagi manusia ini adalah musuh yang nyata. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhi yang pertama ar-rijsa minal awthan, menjauhi berhala yang najis. Najis maknawiyan, maknanya maksudnya, bukan najis fisiknya. Karena kesyirikan adalah perkara yang najis, perkara yang sangat buruk. Maksudnya di sini adalah najis maknanya. Fajtanibur rijsa minal awthan. Hendaklah kalian menjauhi perkara yang najis dari berhala-berhala. Allah memulai dengan larangan yang paling besar, yaitu larangan melakukan kesyirikan. Wajtanibu qaulaz zur, dan hendaklah kalian menjauhi ucapan yang tidak dibenarkan. Lihat bagaimana Allah menggandengkan antara larangan melakukan kesyirikan dengan larangan mengucapkan ucapan yang zur. Termasuk di dalamnya adalah kebohongan, ghibah, namimah, ini masuk dalam qaulaz zur. Digandengkan antara larangan berbuat syirik dengan larangan mengucapkan ucapan yang tidak dibenarkan. Ini menunjukkan tentang bagaimana syariat, bagaimana Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga ucapan kita.